Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan ke Bapak Darojat selaku dosen pengampu AIK, di mana dalam hal ini kami dari kelompok AIK yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Alirsi dan Mbak Citra, di mana kami itu akan mempresentasikan mengenai fikih anti korupsi pada manajemen obat. Nah, langsung saja, dalam hal ini materi yang akan kami sampaikan itu memiliki beberapa outcome, yaitu yang pertama outcome-nya itu terkait dengan landasan Islam dan Muhammadiyah, kemudian yang kedua fikih anti korupsi Muhammadiyah, area rawan korupsi dalam manajemen obat, implementasi fikih anti korupsi pada manajemen obat. Yang selanjutnya ada komitmen Muhammadiyah dalam governance rumah sakit, dan yang terakhir itu ada rekomendasi program anti korupsi di manajemen obat. Nah, selanjutnya ini merupakan landasan Islam dan Muhammadiyah, di mana secara umum Muhammadiyah itu memandang bahwa yang namanya korupsi itu adalah haram dan itu merupakan dosa besar, ya, di mana korupsi di sektor kesehatan itu dipandang sangat serius karena berdampak langsung pada keselamatan pasien, kemudian kualitas layanan publik dan pemborosan sumber daya langka. Adapun dalil yang menguatkan bahwasanya Muhammadiyah itu mengharamkan korupsi yaitu terdapat pada surat Al-Quran Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litaqulu fariqum min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Yang artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Nah, di sini eh, mempertegas bahwasanya larangan korupsi itu haram, yang artinya itu merupakan memakan ketika kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil serta menyalahgunakan kewenangan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi itu haram. Dalam hal ini sudah ditegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Nah, ayat ini itu menjadi dasar kuat bahwa segala bentuk penyalahgunaan wewenang, suap menyuap, dan manipulasi harta publik itu bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi, makna dari ayat ini itu sendiri merupakan menegaskan bahwa yang namanya korupsi eh, itu diharamkan gitu ya, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak gitu ya. Jadi yang namanya korupsi benar-benar haram, keadaan sadar ataupun disengaja. Sehingga yang namanya korupsi tidak bisa dibenarkan dalam konteks apapun, dalam kondisi apapun ya, karena itu merupakan sudah jelas dalam ayat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu untuk tujuannya itu sendiri, yaitu ada tujuan utama, yaitu mencakup yang pertama menjaga hifz al-mal, yaitu perlindungan harta publik, kemudian tujuan yang kedua itu menghindarkan kerusakan mafsadat dalam pelayanan kesehatan, dan yang ketiga itu mewujudkan rumah sakit sebagai lembaga yang bersih atau clean hospital governance. Nah, untuk prinsip-prinsip fikih yang relevan dalam konteks tadi, dalam konteks di atas, yaitu bahwasanya yang pertama ada hadis dari riwayat Imam Malik yang menyebutkan la dororo wa la diror, di mana eh, tidak boleh menimbulkan bahaya atau kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain ya.
Nah, dalam hal ini, ketika kita melakukan korupsi tadi ya, itu akan merugikan bagi masyarakat. Jadi, hadis ini merupakan hadis yang relevan ya, bahwasanya la dororo wa la diror. Kita itu tidak diperbolehkan untuk menimbulkan bahaya atau kerugian bagi diri kita sendiri ataupun orang lain. Nah, itu juga sejalan dengan kaidah fikih yang menegaskan ad-dororu yuzalu, bahwasanya yang namanya setiap bentuk kemudaratan, setiap bentuk kefasadan, kerusakan itu harus dihilangkan. Kemudian yang kedua itu ada satu dzaroi', di mana ini merupakan kaidah usul fikih ya, yang menutup pintu-pintu yang berpotensi korupsi. Nah, jadi korup apa kita mendekatinya pun tidak diperbolehkan ya, apalagi melakukan korupsi tersebut. Dan yang selanjutnya ada at-tabdziru haramun. Nah, di sini menegaskan ini juga sama ya, dari kaidah usul fiqh yang bersumber dari Al-Qur'an, surat Al-Isra ayat 27, yang berbunyi innal mu innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, bahwasanya yang namanya pemborosan dalam manajemen obat itu merupakan bentuk korupsi ya. Seperti misalkan pengadaan yang berlebihan hingga menyebabkan kadaluarsa contohnya, atau penyimpangan-penyimpangan yang lain yang bertentangan dengan nilai Islam. Itu juga dapat dikategorikan sebagai praktek korupsi. Nah, begitu juga yang selanjutnya dengan prinsip al-hisbah, di mana al-hisbah itu merupakan merupakan sistem pengawasan untuk mencegah penyimpangan dalam fikih Muhammadiyah. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Citra. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, penjelasannya adalah di mana area rawan korupsi dalam manajemen obat. Biasanya kalau di rumah sakit itu ada alur-alur untuk di pengadaan obat. Jadi yang pertama itu adalah tentang collecting relevan data. Jadi di mana ketika kita mau pengadaan atau membuat kemudian PHP, kemudian Alkes, kita itu harus mengumpulkan data-data yang relevan. Jadi, data-data yang relevan itu seperti kebutuhan obatnya itu berapa, berdasarkan eh, kebutuhan dari pasien, kemudian stok yang ada itu berapa. Jadi, tidak semata-mata kita itu hanya membeli tanpa ada data. Kemudian yang kedua itu decision what to buy. Jadi, di mana menentukan jumlah yang akan dibeli. Dari data yang tadi kita kumpulkan itu, kita akan tahu berapa jumlah yang harus kita beli. Dari sisa stoknya, kemudian kebutuhan pasiennya, kebutuhan penggunaannya, itu kita tahu berapa yang harus kita beli. Kemudian yang ketiga itu adalah menentukan apa dan berapa jumlahnya. Dari data yang sudah ada, kemudian kebutuhannya berapa, kita akan menentukan berapa jumlahnya, kemudian obatnya yang mau dibeli itu apa. Biasanya kalau dalam siklus ini kita namakan di perencanaan. Jadi dalam manajemen obat itu kita tidak semata-mata kita beli terus bayar tanpa ada kita itu sesuai dengan data yang tiap bulannya kita itu penggunaannya berapa. Kemudian yang keempat itu harus didasarkan juga dengan RAB atau anggaran. Jadi ketika kita akan pembelanjaan sesuai dengan perencanaan, kita itu harus tahu RAB kita itu di farmasi berapa. Misal dalam satu bulan farmasi pembelian perencanaan obat dan BHP-nya itu sebesar 1 miliar. Jadi kita itu harus memilih mana yang harus dianggarkan. Kan kita dalam pengadaan obat itu ada metodenya ya, ada metode konsumsi, ada metode VAN, kita harus tahu berapa obat-obatan yang harus kita beli, baik itu generik, kemudian paten, kemudian bahan medis habis pakai.
Jadi semua itu kita harus sesuaikan dengan anggaran yang sudah diberikan kepada unit kita, kepada dari keuangan kepada unit farmasi. Kemudian setelah kita menggunakan RAB yang sudah diberikan oleh keuangan, kita tadi penggunaan metode sistemnya pembeliannya itu harus menggunakan purchasing metode seperti tadi FAN, kemudian metode konsumsi. Nah, kemudian kita harus juga memilih pemasok atau distributor yang tepat gitu. Dimaksud yang tepat di sini itu adalah ya kita beli harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan yang sebenarnya kita butuhnya 10 tapi kita belinya 15. Itu kan yang 5 itu akan bisa jadi ED, bisa jadi tidak terpakai, banyak faktor-faktornya. Jadi itu juga termasuk rawan ketika kita pembeliannya itu tidak sesuai atau melebihi RAB. Kemudian eh, setelah kita membeli, kemudian kita melakukan perencanaan, kita juga harus melakukan pemantauan obat, di mana pemantauan obat yang dimaksud di sini itu adalah seperti kadaluarsa. Obat-obat yang akan kadaluarsa itu biasanya di farmasi ada NIR ED1, NIR ED2, NIR ED3. Jadi kita harus bisa ngecek di sistem mana obat-obatan yang akan ED dan bagaimana cara kita mengeluarkannya. Apakah itu bisa diretur, apakah itu bisa dikonsultasikan kepada dokter spesialis untuk dokter spesialis itu meresepkan. Jadi benar-benar tidak ada obat yang kadaluarsa pada akhirnya. Dan kadaluarsa itu kan tadi dijelaskan bahwa itu termasuk eh, bentuk merugikan rumah sakit gitu kan. Kita dari farmasi tidak bisa bertanggung jawab atas pekerjaan yang sudah kita lakukan. Itu termasuk eh, hal yang merugikan rumah sakit. Kemudian setelah itu kita melakukan ada making payment, jadi pembayaran kepada distributor. Biasanya kalau di rumah sakit, ketika kita ada kesulitan untuk pembayaran, itu kita akan negosiasi kepada distributor. Jadi kita tidak serta-merta kita tidak akan membayar sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Itu juga termasuk rawan ketika kita negosiasi kepada distributornya itu rendah. Kemudian setelah itu kita akan distribusi ke unit-unit. Jadi kita mendistribusikan kepada unit-unit seperti IGD, kemudian seperti IBS, kemudian seperti rawat jalan, rawat inap kepada pasien itu juga termasuk bentuk bahwa apa yang sudah kita beli itu pasti akan dipakai oleh pasien. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah implementasi fikih anti korupsi pada manajemen obat, di mana tadi masing-masingnya ya ada pada tahap perencanaan, itu harus berbasis data. Jadi nggak kita ngelis terus kita beli, itu harus ada datanya. Data sebelumnya kita beli berapa, pemakaiannya berapa, sisa stoknya sekarang kita itu berapa. Kemudian ada audit kebutuhan tahunan. Biasanya ketika rumah sakit itu melakukan audit tahunan, baik itu dari internal maupun eksternal, kita itu akan tahu barang-barang mana yang harus kita beli sedikit, barang-barang mana yang harus kita beli banyak. Kemudian tadi prinsipnya itu amanah, jadi hanya merencanakan sesuai dengan kebutuhan pasien, tidak kita itu merencanakan itu sesuai dengan iming-iming dari prinsipal atau distribusi. Misal, Mbak, ini harus 1 bulan harus 100 box, padahal kita pembelanjaannya itu atau kebutuhan pasiennya nggak 100 box, itu juga termasuk di ranah korupsi di manajemen obat. Kemudian menghindari israf atau berlebih-lebihan. Jadi tadi kita butuhnya 100 box dalam 1 bulan, tapi kita belinya lebih dari 100 box. Itu kan bisa menyebabkan kerugian di keuangan. Kemudian yang kedua itu ada tahap pengadaan, di mana tahap pengadaan itu kita biasanya melakukannya itu di tender terbuka dan transparan. Misal ketika ada permintaan dari unit alkes, alkes itu kan harganya mahal yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mengadakan tender terbuka. Jadi mana yang akan masuk dan mana yang akan kita negosiasi ke prinsipal. Misalkan dari 3 vendor itu kita akan melakukan
biasanya itu presentasi per vendor. Jadi dari masing-masing vendor mempresentasikan, kita akan melihat baik itu dari segi harganya, dari segi alatnya, dari segi termin pembayarannya, kemudian dari segi eh, apa negosiasi dari semua vendor tiga itu. Kemudian tidak menerima gratifikasi dari supplier. Kemudian ada vendor dipilih berdasarkan kualifikasi, bukan kedekatan tadi. Jadi user kita itu memilih alat A, ya sudah, berarti yang kita tekankan itu adalah kegunaannya, atau yang akan memakai adalah user A. Kita lebih ke negosiasi soal harganya, kemudian biasanya itu termin dari keuangannya. Ya, itu penetapan harga yang wajar juga termasuk dalam tahap di pengadaan di mana misalkan harganya itu 100 juta ini bisa ditermin loh. Maksudnya dalam hal ini tuh diskon yang diberikan juga harus transparan. Next. Kemudian yang ketiga itu pada tahap penyimpanan. Jadi biasanya pada tahap penyimpanan ini lebih ke farmasi, di mana penerapannya itu adalah FIFO atau FIFO. Ketika kita tidak melakukan penyimpanan itu sesuai dengan penerapan FIFO atau FIFO, bisa saja terjadi obat-obatan yang mau kita taruh di belakang. Akhirnya itu tidak bisa keluar. Akhirnya itu mendekati akhirnya tidak bisa diretur. Kan ada beberapa distributor yang ketika retur obat itu ada misalkan maksimal itu harus 6 bulan sebelum harus 3 bulan sebelum Jadi ketika kita penerapannya itu janjian atau penyimpanannya itu terserah kita itu tidak akan bisa. Itu salah satunya ya yang menyebabkan akhirnya obat-obatan itu kadaluarsa. Kemudian pencatatannya real time. Dengan catatan real time di sini itu adalah misal pencatatannya itu harus sesuai dengan stok, baik itu sistem, baik itu di pencatatan stok opnam manual. Jadi kita tahu bahwa oh kebutuhan IBS itu sekian loh, oh kebutuhan IGD itu sekian loh. Jadi kita pembeliannya juga disesuaikan dengan pencatatan stoknya. Kemudian ada CCTV juga. Biasanya memang di semua unit ketika ada, nggak cuma di farmasi aja, semua unit yang ada inventaris ya, rumah sakit itu biasanya semua ada CCTV-nya. Dan sistem digital itu sekarang juga sangat penting digunakan di rumah sakit. Bukan hanya di rumah sakit, bahkan di apotek pun juga sistem digital sangat membantu ya untuk meminimalkan penyimpangan-penyimpangan. Kemudian yang keempat itu pada tahap distribusi, di mana tahap distribusi itu lebih ke validasi. Ada validasi dua petugas antara gudang farmasi ke apoteker yang bertugas di masing-masing unit atau antara eh, masing-masing unit apoteker itu dengan perawat yang sebelum memberikan obat kepada pasien. Kemudian ada pengawasan berkala atau audit internal. Biasanya kalau audit internal itu kita melakukannya itu setiap 3 bulan sekali. Di mana 3 bulan sekali itu kita mengetatkan obat-obatan ya, pembelanjaan, kemudian obat-obatan, kemudian eh, obat obat slow moving, obat-obatan yang sudah dead stock. Jadi meminimalkan obat-obatan itu benar-benar dipakai dan tidak menumpuk di gudang farmasi. Next. Nah, kemudian pada tahap penggunaan ini lebih ke edukasi prescribing tentang etika Islam, kemudian penggunaan obat sesuai dengan standar terapi evidence-based medicine. Jadi ada juga beberapa penggunaan obat yang kadang tidak sesuai digunakan atau sesuai dengan indikasi. Ini biasanya karena ya masih ada terjadi ketika DPJP itu ada kerjasama dengan beberapa distribusi. Jadi yang repot itu nantinya adalah farmasi, karena farmasi itu tidak mengetahui benar-benar kondisi dari pasien. Jadi kalau misalkan implementasi lebih ke antimikroba, biasanya farmasi klinis yang akan mengetahui, oh sebenarnya pasien ini tidak butuh loh antibiotik ini. Bisa bisa itu kita konsultasikan kepada DPCP.
Kemudian yang keenam adalah pada tahap pengendalian atau evaluasi. Tadi pelaporan stoknya itu harus transparan. Kita melakukan stok opnam itu setiap 3 bulan sekali, baik di unit farmasi maupun di unit laboratorium, kemudian radiologi. Jadi semua stok yang kita beli dari rumah sakit itu kita akan menghitungnya. Kemudian dashboardnya juga dapat diakses oleh manajemen, di mana hal ini itu tujuannya adalah manajemen itu harus tahu semua sistem. Jadi kita nggak, kalau nggak tahu sistem, kita nggak akan pernah tahu apa sih yang terjadi. Kita nggak bisa mengendalikan. Itu juga bentuk untuk pelaporan kita setiap bulan untuk evaluasi kepada unit-unit terkait di bawah manajer tersebut. Kemudian pelaporan indikasi penyimpangan jika terjadi penyimpangan. Kemudian ada sanksi dan tindak lanjut sesuai dengan syariah dan hukum negara. Nah, ini komitmen Muhammadiyah dalam government rumah sakit. Jadi rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah itu menekankan kepada integritas, di mana komitmen Muhammadiyah dalam tata kelola rumah sakit itu berakar pada nilai Islam progresif dan diatur melalui pedoman internal yang komprehensif untuk memastikan akuntabilitas. Dan tata kelola ini biasanya diatur oleh MPKU, Majelis Kesehatan ya, baik itu cabang, baik itu daerah, baik itu PP. Jadi kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah itu ada MPKU yang dia itu bergerak pada tata kelola yang mengatur rumah sakitan. Ini adalah menekankan ya bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah itu menekankan satu integritas, di mana integritas itu adalah kejujuran ya. Jadi kita itu kerja harus jujur, kemudian konsistensinya juga harus betul ya. Jadi hari ini kita ngomong A, besok ngomongnya A lagi gitu. Jangan yang kita ngomong A hari ini, kemudian besok ngomongnya B. Jadi itu nggak konsisten. Kemudian yang kedua itu adalah profesional. Jadi profesional itu adalah sikap yang mencerminkan kita itu punya kompetensi, kita punya dedikasi, serta kita juga punya tanggung jawab yang tinggi. Kemudian etika Islam dalam pelayanan, yang dimaksud etika Islam dalam pelayanan di sini itu pelayanan kita itu berdasarkan nilai-nilai Islam, di mana berdasarkan amanah, kemudian ihsan, kemudian melakukan semua pelayanan itu berdasarkan etika Islam. Kemudian untuk implementasi good atau GCG berbasis nilai Islam itu yang pertama adalah transparansi. Di mana transparansi itu adalah keterbukaan dalam sebuah proses. Melalui prosesnya, kemudian keputusannya, kemudian informasinya itu semua relevan atau bisa diakses oleh semua pihak. Jadi tidak ada ibaratnya eh, tertutup gitu ya. Jadi nggak ada rahasia-rahasiaan. Yang kedua itu adalah akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah kewajiban atau kita itu punya tanggung jawab untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi menerima semua konsekuensi ketika tindakan kita itu baik itu benar maupun salah. Jadi kita apa ya, tahu gitu loh tindakan atau keputusan yang diambil itu benar apa enggak sih gitu. Kemudian yang ketiga itu ada responsibility, di mana kewajiban moral atau hukum untuk menjalankan tugas atau berperan dengan benar dalam dan penuh integritas. Ini tuh mencakup kesadaran atau kepedulian terhadap dampak keputusan dan tindakan yang sudah diambil. Yang keempat itu adalah independen. Independen itu kondisi di mana seseorang itu suatu badan ya. Jadi dia itu dari pengaruh atau tekanan eksternal yang bisa mempengaruhi objektivitas terutama dalam pengambilan keputusan. Jadi independen itu sebenarnya menjamin bahwa keputusan yang diambil itu secara jujur dan tidak ada konflik kepentingan di situ. Banyak ketika kita itu kalau kita punya kepentingan, sesuatu kepentingan itu pasti keputusannya itu tidak akan independen. Jadi kita masih memikirkan orang lain gitu, karena kita punya kepentingan di situ. Kemudian yang kelima itu ada fairness atau keadilan,
di mana fairness itu merujuk pada kelakuan yang adil dan tidak memihak terhadap semua pihak tanpa diskriminasi atau keberpikiran. Jadi prinsipnya itu adil, memastikan bahwa distribusi sumber dayanya, kesempatannya, dan perlakuannya itu sama. Jadi kita kalau misalkan melakukan tender ya, tender terbuka antara vendor A, vendor B, vendor C, ya udah kita itu adil semuanya. Kalau kita ngomong semua semua melakukan diskon berapa itu ya udah kita adil semuanya. Jangan satu satu kita tanya diskon, satunya enggak. Jadi semua berpihak, enggak boleh berpihak antara satu vendor satu sama vendor yang lain. Jadi harus serata. Next. Nah, jadi rekomendasi untuk program anti korupsi di manajemen obat itu yang pertama kita harus eh, pembentukan tim fikih anti korupsi internal. Sebenarnya kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah itu kita sudah membentuk tim Sirsma, di mana tim ini adalah merupakan akreditasi rumah sakit Islami yang sudah kita itu udah tahu loh, kita itu bebas anti korupsi, bebas dari riswah, bebas dari pundi-pundi yang distributor kasih gitu. Jadi kita memang sudah ada tim fikih anti korupsi yang internal dari dalam rumah sakit. Yang kedua itu adalah pelatihan integritas dan etika Islam bagi staf farmasi dan pengadaan. Jadi memang kenapa dibutuhkan ketika staf farmasi dan pengadaan itu harus ada pelatihan integritas. Tadi kita itu harus bisa uh, berdiri kita itu sebagai rumah sakit gitu. Jangan kita itu untuk kepentingan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, sistem pelaporannya itu aman. Jadi karena pelaporan kita itu sudah tersistem menggunakan sistem, itu kita bisa melihat mana-mana yang menyimpang, mana-mana yang tidak menyimpang, kita bisa melihatnya itu dari sistem. Kemudian empat, digitalisasi seluruh proses manajemen obat. Jadi dari mulai pembelian, kemudian mulai penerimaan, mulai kita mengeluarkan obat, kemudian distribusi itu semuanya sudah terdigitalisasikan karena juga dari manajemen itu selalu melihat ya, melihat untuk evaluasi laporan bulanan kepada direksi. Jadi semuanya itu dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kelima itu ada audit berkala sesuai prinsip hisbah. Jadi memang kalau kita audit setiap entah itu 3 bulan, entah itu 1 bulan, entah itu 6 bulan, kita akan tahu letak mana yang harus kita perbaiki, mana yang harus kita pertahankan. Kemudian yang keenam adalah edukasi tentang bahaya korupsi dalam perspektif Islam. Jadi jika di Muhammadiyah itu ada peraturan di PP Muhammadiyah terkait korupsi. Jadi, jika karyawan itu melakukan korupsi atau pencurian, itu dia akan dikenakan hukuman dikeluarkan. Jadi, tidak main-main untuk SP ya. SP-nya itu langsung dikeluarkan, langsung dipecat gitu. Jadi, itu sudah diatur pada aturan PP di Muhammadiyah untuk rumah sakit Islami Muhammadiyah. Jadi intinya ketika kita melakukan korupsi, itu semuanya sudah ada konsekuensinya. Kalau kita melakukan pekerjaan yang baik, pasti juga konsekuensinya akan baik. Ketika kita melakukan pekerjaan tidak baik, pasti konsekuensinya juga tidak akan baik. Next. Ya, baik penutupnya itu adalah Islam melalui Muhammadiyah menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang berintegritas. Kemudian yang kedua adalah fikih anti korupsi dapat diimplementasikan secara konkret pada seluruh proses manajemen obat tadi mau dari perencanaan sampai ke distribusi. Kemudian yang ketiga dengan prinsip amanah, adil, maslahah, dan ihsan, rumah sakit dapat menjadi lembaga yang bersih, profesional, dan terpercaya. Tentunya rumah sakit akan menjadi lebih eh, meningkat, baik itu dari segi pelayanannya, baik itu segi pasiennya. Jadi semua semua yang kita lakukan baik pasti akan menjadi baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Al-Islam, untuk Pak Darojat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.